sebetulnya buat saya sih, cuman saya dari kemarin tuh bertanya-tanya, udah lama juga saya bertanya bagaimana ceritanya gitu ya. Tapi broker ini tidak rugi menyediakan uang 1,5 miliar untuk orang seperti saya yang cuman modal 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu, sejuta. Bagaimana caranya kan? Kan nggak mungkin, mustahil gitu ya. Kalau menang kok duit buat kita, kalau rugi kok dia nggak ikut rugi gitu ya. Ternyata inilah jawabannya. Halo, ketemu lagi dengan Vivor Trader Planner. Kali ini saya akan mencoba eksperimen atau apa ya, uji coba tentang bagaimana leverage itu bekerja. Karena kan sebetulnya kenapa ada leverage? Sementara kalau pembelian forex minimal itu kan 100 ribu US dollar atau 1,5 miliar kalau sekarang, dan tanpa uang itu kita tidak akan bisa melakukan trade 1 banding 1. Nah, di dalam broker-broker forex itu disediakan namanya leverage 1 banding 1, 1 banding 10, banding 100, sampai banding 500, sampai 1 banding 2000. Artinya apa? Kita tidak perlu modal 100 ribu US dollar untuk sekejar trading. Kalau mau trading aman katanya gitu ya, dia harus 1 banding 1. Tapi apa sih perbedaannya gitu ya? Bagaimana broker ini kok menyediakan leverage yang mana itu adalah pinjaman atau ngutangin gitu ya. Kalau kita modal 100 dolar, bagaimana kita bisa membeli satu lot gitu ya? Bagaimana bisa? Nah, apa sih pengaruhnya antar lot yang 1 banding 1 dengan 1 banding 500 contohnya? Saya uji coba ya, karena ini kan demo, tapi demo itu sebetulnya sudah dengan seperti real gitu ya. Saya udah nyoba yang real juga dengan demo juga, itu memang sama persis lah, nggak ada bedanya sih. Hanya emosinya kita berbeda antara real dengan demo, pasti berbeda karena itu duit kita gitu ya. Oke, saya akan coba dulu deh. Ini saya udah mencoba sebenarnya tadi. Dari tadi sudah mengawasi uji coba. Yang ini adalah akun demo dengan 1 banding 1. Ini kan leverage-nya 1 banding 1, artinya kita harus betul-betul punya modal sendiri di sini. Nah, kebetulan saya isi tadi karena kan harga per lot itu kan 100 ribu US dollar gitu ya. Jadi saya coba kasih ini, saya kasih uang demo tadi 200 ribu. Kemudian saya beli sebesar 1 lot euro USD karena harganya tadi pas pembukaan adalah 0,97 yang ini. Jadi kira-kira kita dapatkan 97 ribu US dollar modalnya gitu ya. Untuk mendapatkan satu lot kita modalnya 97 ribu, 9 lebih guys, karena memang per lot itu kalau 1 banding 1 trading forex ya segini gitu ya, modalnya segini. Kalau nggak punya modal segini kan nggak bisa. Nah, tapi disediakan juga namanya leverage atau apa bahasa Indonesia, daya ungkit itu. Saya contohkan ini di MetaTrader 5 di sini. Nah, yang ini saya menggunakan yang ini MetaTrader 5 itu info. Nah, kita menggunakan leverage 1 banding 500 yang ini. 1 banding 500, yang satu 1 banding 1. Oke, kita akan lihat ininya ya. Yang ini 1 banding 1. Artinya kalau untuk membeli satu lot kita harus pakai modal sebesar 97.200 US dollar. Margin level 2 kali ya, kalau misalkan karena saya punya 200 ya margin level 2 kalinya. Mungkin kalau tadi saya masukkan 100.000 ya margin levelnya 100% gitu ya. Jadi kalau berkurang ya duit kita berkurang bener-bener yang ini. Duit kita 97.000 dipotong minusnya segini, berarti kan tinggal berapa itu duit kita yang hilang bener-bener nih, tidak segini, 67.000 dari modal 97.000 US. Sekarang yang murni atau yang pakai leverage sini, pakai leverage apa perbedaannya?
Nah, kalau di sini adalah lihat di margin levelnya. Lihat di margin levelnya. Sebetulnya saldo saya tadi 200 dolar. Nah, untuk membeli satu lot karena kita pakai 500, ini marginnya 194 tadi ya, buat kalikan 500, jadi ketemulah 97.000 itu. Jadi kalau uang kita adalah 197 tapi kita bisa membeli satu lot. Pengaruhnya apa terhadap kerugian? Saya kira lebih kurang sama aja ya. Enggak pengaruh. Ini rugi minus di 70%. Yang ini. Ini yang pakai leverage 500. Yang ini tanpa leverage juga lebih kurang. Kenapa berbeda? Ini ya karena membelinya kan tadi nggak berbarengan ya. Ini 97244, yang ini di 97240, karena saya nggak bisa klik bareng-bareng gitu ya. Tapi lebih kurang lah ya seperti itu. Artinya leverage ini, pinjaman yang dikasih oleh broker ke kita itu tidak ngaruh dengan keuntungan dan kerugian, tidak mempengaruhi. Cuman bedanya di sini adalah margin levelnya. Jadi uang kita ini berkurang sesuai persen ini sesuai dengan modal kita gitu. Kalau modal kita sekian, jadi akan dipotong pelan-pelan gitu ya. Ketahanannya tinggi di sini. Ini kan, equity kita juga masih segini. Cuman modal balan ini dikurangin ini. Itu duit kita di situ. Jadi untuk menembus margin call lama gitu. Nah, kalau kita pakai leverage seperti ini, contoh sedang minus nih. Ini kita sudah di marginnya sudah minus. Margin bebasnya sudah minus. Habis duit kita ya, karena kita habis modalnya ya. Kemudian level marginnya sudah 77. Nanti kalau menyentuh di 15%, maka duit kita akan segera habis. Ini baru minus sekian. Baru minus 50, ini kita udah mulai kehabisan duit ya kan. Floating nanti makin tinggi, ini makin rendah di 15%, duit kita langsung habis yang ini. Intinya adalah jika karena uang kita 200 di sini, kalau nanti minusnya mendekati 200 atau 15% sisanya sekitar 70 dolar, maka akan cut loss otomatis, maksudnya sudah kena margin call gitu ya. Ini seperti ini perbedaannya. Jadi nggak ada, leverage ini tidak mempengaruhi keuntungan ataupun kerugian, tidak ada. 1:1 dengan 1:500 nggak ada. Jadi broker itu hanya membantu secara virtual supaya kita bisa membeli satu lot. Kalau 1:1, modalnya marginnya di sini kan 97.000 seharga ini ya, seharga euro USD-nya. Tapi kalau kita menggunakan uang 200 dolar itu kita bisa, tapi menggunakan leverage. Nanti kalau leverage 1:100 pasti nggak cukup gitu. Kayak ini 1:500, makanya masih cukup dengan uang sekian. Jadi kalau pakai 1:200, mungkin kita perlu modal 500 dolar ya kan, lebih kurang, baru bisa dipakai untuk membeli satu lot. Nah, jadi memang itu perbedaannya ya. Jadi sebetulnya nggak berpengaruh terhadap keuntungan. Baik yang leverage 1:500 dengan modal kecil ruginya sama segini. Itu kan? Ini modal kecil kan, modalnya 200 dolar. Saya rugi sekian. Yang ini saya modal 97.000 dolar. Rugi segini juga. Gitu ya. Jadi nggak ada pengaruhnya. Ini rugi. Coba kita lihat keuntungan, ini sedang mulai turun ya. Mungkin nanti kita bisa lihat keuntungan berpengaruh atau tidak. Coba ini sudah mulai turun lagi ya. Paling tidak kita bisa lihat
pada posisi untung. Ini sekarang keuntungannya 17 dolar, 20 dolar kan. Ini dengan 1:1, modal 1:1. Saya dagang dengan modal 100.000, untung sekian. Nah, kalau ini saya modal 200 dolar, untungnya juga sekian, sama. Kenapa? Sekali lagi, ini nilai ini tadi. Kenapa berbeda? Karena pembeliannya kan tadi berbeda saya, karena kan nggak bisa ngeklik bersamaan, kecuali saya klik bareng tuk gitu bisa. Nah ini kan saya tidak, jadi memang apa sih namanya? Harusnya tadi saya pakai buy stop supaya sama persis. Tapi udah biarin, tapi intinya seperti itu. Ini lebih kurang sekarang posisinya di 64 dolar, untungnya 50 dolar. Sama ya, untung ya 50 dolar dengan modal 200 dolar. Kalau pakai 1:1, modalnya 1,5 miliar, untungnya juga segini juga, ya kan? Jadi sebetulnya apa sih kelebihan kerugian leverage? Ya nggak ada gitu, nggak ada sebetulnya. Kelebihannya adalah kita bisa modal kecil membeli lot yang sama, kan membeli lot sama, satu lot euro USD modalnya 200 dolar, untungnya sekian juga, sama kan? Ini untungnya sama, posisi untungnya sama sekitar lebih kurang. Hanya saja seperti tadi yang membedakan adalah margin levelnya di sini. Jika tadi pada saat merah, ini kebetulan sedang sedang turun tadi, kalau itu merah, ini margin levelnya. Mungkin kalau dia makin turun dalam angka 100 dolar, duit kita udah habis, ya kan? Modal 100, kemudian modal 200, kalau dia turun harganya turun sampai harganya benar-benar mengurang ini, maka duit kita kan habis. Tapi kalau modalnya ini yang pakai duit sendiri asli 97 dolar, ya nggak tahu kapan, pokoknya sampai tahan lama gitu ya, mau sebulan ya nggak akan ngaruh gitu. Kita tidak akan pernah kehabisan uang dari sini karena turunnya sedikit persentasenya. Jadi membedakan adalah ketahanannya. Semakin tinggi duit kita, semakin tinggi uang kita ini, maka akan semakin tinggi ketahanan margin level ininya. Itu saja sih ya. Tapi soal keuntungan, soal itu sama saja. Kita lihat sekarang minus tuh, sudah kembali ke minus lagi. Seperti itu. Minus lagi. Lebih kurang ya, sama ya. Tuh. Sama saja. Tuh, sama ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kan itu sudah tidak pengaruhi. Nah, kita sebenarnya kan kita pengen tahu kenapa broker menyediakan uang sebesar miliaran rupiah untuk modal saya 200 gitu loh. Itu kita tidak tahu bagaimana mereka itu melakukan perdagangan itu. Kita nggak tahu dapat untung dari, memang dia untungnya dari spread. Dia broker ini ngambil keuntungan hanya dari spread saja, spread yang ini. Setiap kita beli, pertama kali beli, kita harus udah akan dipotong sebesar ini, sekian pip ya. Kalau 1 pip per 10 pip itu 1 dolar, berarti ini 1 dolar nih, yang ini spread berubah-ubah gitu ya. Setiap kita klik beli atau kita jual, kita langsung dipotong otomatis per sekian. Salah satunya ini ada beda-beda dia ya, beda-beda. Nah, per 1 pip, per 10 pip itu 1 dolar kalau tidak salah. Seperti itu. Plus komisi, biasanya setiap kita beli 1 lot ada komisinya dari 5 dolar, 6 dolar, 7 dolar, lebih kurang seperti itu. Beda-beda broker beda. Tetapi setiap kita beli 1 lot,
kita akan nanti dipotong 5-10 dolar, 5 sampai 7 dolar lah, tergantung brokernya. Seperti itu doang sih komisi dari mereka. Cuman kan pertanyaannya, kalau rugi duit siapa, kalau untung duit siapa? Mari kita coba, itu kan pertanyaannya. Kita ambil contoh di sini, ini yang duit pinjaman. Benarkah broker rugi dengan meminjamkan uang itu? Sekarang contoh, misalkan saya punya 200 dolar. Kemudian karena harganya naik dapat 29 dolar. Si broker rugi tidak? Tentu tidak rugi ya kan, karena hanya dia memberikan pinjaman ke kita 1 sekian miliar untuk top up dari sekian. Kan kebutuhannya kan 1,4 miliar, kita dikasih cuman 2 jutaan itu. Karena penjualan kita 2 juta kan. Nah, berarti sekian miliar milik dia. Sementara kalau rugi, dia ikut rugi enggak? Kira-kira tidak tentu ya, karena kan begitu. Kenapa? Dari mana tidak ruginya? Contoh tadi, ini kebetulan naik sih ya, nunggu merah barangkali apa. Ini sedang turun nih. Kan di sini ada namanya margin level. Margin level tadi sempat minus ya. Ini sedang naik sih, tadi sempat turun ya. Pada saat dia turun, harganya turun. Pada saat dia menyentuh di sini tidak sampai habis. Di 15%, tergantung broker juga. Ada yang 30% udah di-cut. Sama dia udah di-cut. Bahkan ada yang sampai di 100% level dia langsung cut, ada juga. Jadi betul-betul pada saat dia turun, modal kita sudah menyentuh mendekati 30% dari modal kita, dia langsung cut. Jadi untuk melindungi uang pinjaman dia gitu. Jadi uang dia dijual balik secara utuh. Artinya kalau 1,4 miliar kemudian rugi 200 dolar, dia belum menyentuh 200 dolar, dia sudah otomatis cut loss, namanya margin call. Itu otomatis. Mau dikasih mau tidak, otomatis duit kita akan habis di sini. Nah, seperti ini. Turun tuh 19 minus 19. Tapi kan uang yang milik kita itu masih equity kita masih di sini. Ini adalah equity. Jadi uang milik kita yang ditambahkan dari saldo, baik ditambahkan ataupun dikurangi. Kalau ditambahkan, karena positif ini kan tambahkan, berarti keuntungan kita. Broker tidak rugi juga dari uang pinjaman. Begitunya turun, ini turun, katakanlah ini minus 10, ini juga yang dipotong duit kita kok, bukan duit broker yang pinjaman tadi, bukan. Seperti ini 4 nih, ini kan equity kita sebesar ini equity nih, minus tuh, terus minus. Bukan duitnya broker yang dipotong, bukan uang pinjaman, tapi uang kita yang potong, sampai betul-betul nanti uang kita habis. Di menyentuh margin call, biasanya di 30% atau di 20%, katakanlah ini equity karena uang kita adalah 200 dolar. Kalau di 15% dia cut, berarti di 30 dolar. Kalau sisanya uang kita di sini sudah tinggal 30 dolar, maka langsung potong otomatis, gitu, potong duk. Nah, jadi si broker duitnya kembali lagi ke broker yang duit duit pinjaman tadi. Jadi broker nggak pernah rugi di situ, dan dia hanya mengambil dari spread tadi. Nah, kerugian kita apa? Nah, rugi kita adalah pada saat pembelian kita sudah di minus, sudah dipotong pada saat kita beli. Katakanlah spread 1 dolar, di sini satu kali beli kita sudah kepotong 1 dolar. 1 dolar dia sudah, begitu beli dia langsung ngambil uang kita $1. Sama nanti komisi per satu itu ya, itu aja sih komisi dia. Nah, jadi kita sudah tahu ya, sekarang saya sudah coba dan sudah seperti ini. Sekarang saya sudah paham bahwa kenapa broker mau membiayai 1, sekian miliar untuk kita sebagai trader nombokin gitu ya. Kita berarti kan nombokin kan. Saya beli 1 lot
yang harusnya harganya 1,5 miliar, kok saya cuman punya modal 2,5 juta di sini. Gitu kan? Berarti kan sisanya dia yang nambahin. Apakah dia nggak rugi? Ya ternyata nggak rugi. Kalau kita untung, duit dia aja nggak hilang utuh di sana, duit pinjamannya. Kalau rugi pun ya dia nggak rugi juga, karena udah otomatis dibatasin. Ini rugi kan dia kan, dia rugi nggak? Ya nggak rugi, kita yang rugi, karena inilah uang kita yang dipotong sampai betul-betul nilai euro betul-betul rontok sampai menyentuh nilai uang kita di sini, gitu ya. Namanya ada margin call. Margin call tadi saya ulang berkali-kali. Jadi margin call itu ada yang 100% dia cut, ada yang 30%, ada yang 15%, tergantung brokernya. Jadi kalau saya pernah ngapa sih namanya, ngamatin gitu ya, jika ini margin bebasnya udah minus menyentuh 30% sisanya di sini, dia langsung mulai warning, tuk 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 tuk, di 15% langsung tut, udah cut. Jadi ini betul-betul cut, udah kerugian udah hilang otomatis gitu ya, udah hilang otomatis, tuk, hilang aja gitu duit kita, disisain lah situ. Nah, kenapa nggak dienolin? Karena memang ya untuk menjaga dia juga ya, dia supaya itu sudah otomatis lah, supaya dia juga nggak mau rugi. Dia hanya minjamkan duit aja, duit pakai lu buat dagang, tapi kalau rugi ya gue jangan ikut rugi gitu. Itu aja sih sebetulnya. Oke. Sebenarnya kalian kan tidak perlu memahami ini ya, kalau untuk sekedar ini, cuman ini hanya edukasi, belajar bahwa kenapa ada leverage, apakah brokernya tidak rugi, kenapa. Jadi kenapa ini kan pertanyaannya. Ternyata saya udah coba pahami bener-bener bahwa ya seperti itu leverage itu, artinya dia meminjamkan uang, sesuatu uang itu jaminannya uang kita sendiri gitu. Jadi dia nggak perlu takut. Beda halnya misalkan kita minjam seperti kita ngredit motor, kita dikasih motornya, dikasih apanya, itu jaminnya tidak ada. Ya kalau misalkan kita ambil, kita dapat motor, kita jual, kita bawa lari, bawa kemana, kerugian kan buat dia gitu, leasing, karena tidak ada apapun. Tapi kalau ini minjemin, kita diambil komisinya, dia minta komisi dari spread itu $1 gitu, diambil sama dia. Terus kalau kita salah misalkan minus seperti ini, ternyata dia nggak rugi juga gitu, karena yang dihabisin adalah duit kita dulu. Duit kita habis ya sudah, cut off sama dia, utang dia harus dibalikin gitu, dia akan dijual otomatis. Jadi kalau kita beli euro kan, beli euro, kemudian kalau naik ya udah monggo buat kamu, karena itu kan naik. Tapi kalau euronya turun, nilainya turun, ya turunnya pun lu harus nanggung sendiri gitu. Jangan pakai duit gua sebagai broker gitu, pakai duit lu dong gitu. Nah, saya batasin, pokoknya kalau duit lu udah habis mulai 30%, oke lah, 30% saya potong, ya kita potong seperti itu. Jadi duit broker itu dijual lagi, betul-betul dijual tek, yang penting duit dia balik otomatis, itu namanya margin call. Nah, jadi saldo semakin besar saldo kita, equity-nya makin aman. Ya karena kan turunnya dia sebetulnya kan sedikit ini sebetulnya kan sedikit, cuman beberapa lah kalau melihat penurunannya ya, karena per satu lot dia kan sedikit dari nilai ini kan, cuman tuh per $1 dia turun, $1, $2, $3 gitu. Nah, kebetulan karena duit sedikit ya, kita ambrolnya cepet gitu ya. Kalau duit kita gede ya enggak gitu. Nah, itu seperti itu. Ini kan biasa nih seperti itu, naik turun naik turun. Ya memang namanya jual beli kan seperti itu. Kalau ada yang menjual pasti harus ada yang membeli. Kalau ada yang menjual nggak ada membeli, jadi diam aja. Dan kita nggak bisa langsung kalau kita beli terus di sana tidak ada yang menjual, ya kita nggak dapat juga. Atau kita menjual nggak ada yang membeli, ya nggak gerak juga gitu.
Itu seperti itu memang perdagangan. Oke, itulah leverage. Saya juga baru paham ini sih. Saya pahami betul-betul bagaimana cara trading forex ini bekerja, terutama mereka kok berani-beraninya minjemin duit 1 miliar lebih, apa dia nggak rugi gitu ya. Itu aja sih saya pengen tahu banget gitu sebetulnya. Dan ternyata disinilah setelah saya mencoba menggunakan 2 akun berbeda, hanya di situ saja perbedaannya. Tidak menambah untung, tidak menambah rugi. Mau pakai leverage 1:1, mau pakai leverage 1:500, itu tidak ada bedanya gitu ya. Rugi segitu, untung ya untung segitu, terserah. Dan broker nggak mau rugi. Lu rugi pakai duit jaminan lu udah pakai jaminan $100, $100 lu habis, ya udah, barang ini gua jual gitu ya, barang ini gua lelang, istilahnya seperti itu. Dan duit dia akan kembali lagi utuh seperti biasa duit broker. Ternyata seperti itu. Oke geng, itu aja ya edukasi kali ini. Sebetulnya buat saya sih, cuman saya dari kemarin tuh bertanya-tanya, udah lama juga saya bertanya bagaimana ceritanya gitu ya. Tapi broker ini tidak rugi menyediakan uang 1,5 miliar untuk orang seperti saya yang cuman modal 100.000, 200.000, 500.000, sejuta. Bagaimana caranya kan? Kan nggak mungkin, mustahil gitu ya. Kalau menang kok duit buat kita, kalau rugi kok dia nggak ikut rugi gitu ya. Ternyata inilah jawabannya. Oke, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Yang pasti kalau kalian mau investasi, mau trade, itu tidak perlu sih sedalam ini, tapi kalau kalian ingin tahu persis cara kerja bagaimana, kan harus didalami gitu ya, harus betul-betul didalami bagaimana bekerja, bagaimana leverage bekerja, bagaimana broker mencari duit, bagaimana ini A B C D. Sebetulnya kalau kita investor atau trader biasa ya cukup menganalisa bagaimana mengamati pasar gitu ya. Euro akan naik atau euro akan turun, kapan, waktunya kapan, di bagaimana dan seperti apa, kan cukup itu saja sebetulnya. Makin kita pelajari banyak hal, kadang-kadang semakin kita bingung, semakin kita nggak fokus di profit. Tapi kalau kalian pengen mendalam ilmunya, salah satunya seperti ini, peduli gitu ya. Kalau nggak peduli sama broker, ngapain, dia mau rugi mau untung urusan dia lah, yang penting gua profit, kan seperti itu. Nah, kita mungkin tidak perlu pelajari ini. Oke geng, itu saja. Terima kasih. Dan ini masih minus, tadi sudah untung sih 60.000, tapi minus ya nggak apa-apa, memang kan seperti itu. Dia naik, ada turun, ada naik. Oke, thank you, bye bye.